Hola bestinya kata Ani. Besti baru aja dipindah ke rutan Pondok Bambu sebagai tahanan titipan kejaksaan untuk menunggu sidang. Berbagai pihak kayaknya udah banyak yang gak sabar nih sama persidangan Nikita dan Reza Gladys. Gak hanya dari warganet, rekan sesama selebritas seperti salah satunya Emma Waroka pun juga kelihatan gak sabar. Nah, dalam unggahan video yang beredar di sosial media, Emma bahkan seraya meragukan kemampuan DRG dalam sidangnya nanti dengan Nikita. Lantaran menurutnya DRG nggak smart. Padahal saat sidang gak cuma hakim, jaksa, tapi ada sosok Niki yang juga menanti bertemu dengannya di persidangan. Dan gak cuma itu aja Besti, Emma bahkan meminta DRG harus siap jelasin perihal aliran dananya di depan hakim dan semua saat sidang nanti. Dikondisikan gitu ya, ini kan tipenya kan si DRG ini bukan tipe yang jago ngomong ini. Sorry nih gua bahas lo ya DRG. Gue melihat gitu, dari sepatu aja lu bilang 5 digit gitu ya say. Nah nanti kan lu ditanya tuh semuanya kan. Lu harus bisa di depan itu beda ya, di depan pengadilan tuh lu harus bisa menjelaskan semuanya. Dan itu tidak mudah, apalagi untuk masuk ke dalam pertanyaan tentang apa yang direview. Apa yang direview sampai membuat seolah-olah ada yang di laporan pidananya seolah-olah seperti ada TPPU, ada pemeresongan, di jeruk peres ya, kayak gitu ya. Itu kan ditanya itu produk apa sih? Nah lu harus menjelaskan produk lu itu. Pertama, kedua aliran dananya lu. Nah dengan cara ngomongnya si DRG yang kelihatannya tidak terlalu tidak terlalu klik gitu ya untuk bisa menjelaskan secara gamblang. Mungkin kalau ngobrol di ruang tamu cuman kita doang masih bisa ngomong, atau lagi nge-live dia sendiri ngomong ngoceh kayak begini. Tapi di depan hakim, jaksa, ada yang nuntut dia ya, Niki yang dia kasih, ada yang lain, ada pengacara yang lain-lain semua. Itu nggak gampang, nggak mudah ya kayak gitu. Siapa yang udah nggak sabar sama kasusnya Nikita Mirzani? Nah, gak cuma kerap dituding warganet akan ketar-ketir menghadapi Nikita di sidang pidana nanti dengan Nikita. Ketidakhadiran DRG dalam sidang perdana Wan prestasi Nikita beberapa waktu lalu pun diduga warganet RG menghindar karena takut dan sengaja mengulur waktu. Apalagi sidang pun akhirnya ditunda hingga 11 Juni nanti. Namun tudingan tersebut pun langsung dibantah oleh Julianus kuasa hukum RG. Lantaran menurutnya ketidakhadiran kliennya itu karena udah mengkuasakan kepadanya Besti. Di sisi lain bicara soal persidangan Nikita atas laporan Reza Gladys Besti, ditelusuri tim Reben melalui Humas PN Jaksel. Hingga saat ini katanya belum menerima berkasnya dan pelimpahan berkas perkara pun merupakan kewenangan kejaksaan. Meski kasus yang melibatkan Nikita Mirzani itu begitu tersorot, tapi Humas PN memastikan gak ada persiapan khusus karena prinsipnya pengadilan tidak boleh menolak pelimpahan berkas perkara dan akan berjalan sesuai SOP yang berlaku. Dr. Reza Gladys sebagai tergugat pertama dan kemudian Dr. Mufid ya sebagai tergugat kedua itu telah menguasakan kepada kami ya dari kantor hukum GPS Law Office untuk menguasakan klien kami ini untuk hadir dalam persidangan nantinya. Nah, jadi secara ketentuan di dalam pasal 123 Heritage Enhanced Reglement itu ya HIR itu dibenarkan. Jadi kalau kemudian nanti ada berpendapat karena Dr. Reza Gladys tidak hadir sidang ditunda, itu adalah satu pendapat yang salah dan keliru ya. Saya tegaskan kembali bahwa Dr. Reza Gladys kemarin tidak hadir tanggal 28 Mei itu karena kami sudah menguasakan ya dari kantor hukum GPS Law Office. Dan kalau kemudian nanti tanggal 11 Juni klien kami berkenan untuk hadir, itu juga hal yang biasa ya, itu normatif dan kami akan mendampinginya seperti itu. Oke. Sampai sekarang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menerima berkas yang ditanyakan tadi. Jadi belum ada keterangan yang bisa saya berikan terkait dengan perkara pidana atas nama yang bersangkutan. Tapi biasanya apa mungkin berapa tanggal punya dari pelimpahan dari kejaksaan ke pengadilan biasanya?
Eh, hal itu juga tidak bisa saya kasih keterangan. Kenapa? Karena memang kewenangan untuk melimpahkan berkas perkara itu memang kewenangan dari pihak kejaksaan. Persiapan khusus tidak ada, tetapi pada prinsipnya pengadilan tidak pernah menolak pelimpahan berkas perkara karena kami memang tidak boleh menolak pelimpahan berkas perkara. Sistem kami juga sudah menerima melalui sistem e-berpadu, jadi pelimpahan berkas itu bisa dilakukan secara elektronik, tidak terpengaruh waktu dan tempat. Sepanjang sudah diupload ke sistem e-berpadu, maka nanti kami akan melakukan verifikasi. Setelah verifikasi baru berjalan proses internal di kami. Jadi persiapan khusus terkait dengan itu tidak ada. Semua ditangani sesuai dengan SOP saja. Sementara itu, Besti, perihal barang bukti yang telah diserahkan kejaksaan, salah satunya adalah mobil yang kini banyak membuat warganet penasaran. Menurut Julianus, hal tersebut diyakini pihaknya adalah barang bukti yang diduga turut serta berkaitan dengan peristiwa pidana. Meskipun pihak Nikita sendiri melalui Fahmi Bahmid pun mengatakan kalau tidak tahu perihal barang bukti mobil tersebut karena bukan milik Nikita. Di sisi lain, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang menduga perihal penyitaan barang bukti mobil dan dokumen terkait bukti transfer diduga adalah arah untuk pasal TPPU yang disangkakan kepada Nikita Mirzani. Dan kemudian tentang handphone, tentang mobil ya, mobil. Saya yakin dan percaya mobil itu pasti digunakan sebagai barang bukti yang turut serta dalam peristiwa pidana ini. Dan kalau kemudian dengan dokumen-dokumen itu ya itu pasti dengan terkait apa yang kami miliki untuk sebagai pembuktian dari laporan klien kami. Seperti itu, Pak Ira. Yang jelas apa yang disita oleh JPU itu pasti ada irisannya dengan peristiwa pidana itu. Nggak mungkin serta-merta disita kalau tidak ada irisannya dengan peristiwa pidana itu. Kalau saya menyatakan bahwa peristiwa pidana penyitaan barang bukti ini dan lain sebagainya ini pasti ada kaitannya dengan TPPU. Pasti ada kaitannya. Kalau tindak pidana biasa nggak mungkin. Nah, jadi jangan salah ya. Ada juga kendaraan nih Bang. Mungkin Saya nggak tahu itu kendaraan siapa. Yang jelas mobil Niki, Alphard, dan ada beberapa mobil tidak ada yang disita. Saya nggak tahu itu mobil siapa, coba tanya. Jadi Anda tanya nggak itu mobil-mobil apa? Kan mobil Niki kan Anda tahu, ya kan? Dan itu bukan mobilnya Nikita, saya nggak tahu mobil apa, itu mobil siapa dan apa kaitannya, saya nggak paham. Tak hanya terkait barang bukti mobil yang disita dan telah diserahkan ke kejaksaan berbarengan dengan penyerahan Nikita dan Mail, Besti, mengenai jumlah 6 JPU yang ditunjuk pihak kejaksaan dalam menangani kasus Nikita Mirzani yang disampaikan pihak kejaksaan belum lama ini pun juga jadi sorotan. Nah, untuk hal itu gimana ya para praktisi hukum melihatnya? Benarkah 6 JPU dalam kasus Nikita merupakan hal yang berlebihan atau karena adanya pasal TPPU juga yang disangkakan kepada Nikita? Lantas gimana nih Fahmi Bahmid akan menyiapkan Nikita dan Mail dalam sidang yang nantinya akan digelar? Ya, kalau saya lihat sih memang kebanyakan ya dari pengalaman saya pribadi untuk kasus tipikor saja, mungkin tipikor yang di kejaksaan ya JPU-nya nggak sebanyak itu gitu loh. Makanya ini adalah beberapa kasus tipikor yang JPU-nya tidak sebanyak itu gitu ya. Tapi kok kasus Nikita ini yang sangat saya bingungkan, ini kan pemerasan ya jatuhnya, tidak tindak pidana khusus ya. Itu kenapa sebanyak itu saya juga agak bingung. Mungkin apakah JPU ini memang lagi nggak banyak perkara jadinya dibagi-bagi gitu ya, atau mungkin memang dianggap Nikita ini sebagai kejahatan yang kelas berat, dianggap seperti itu mungkin JPU. Tiga lah, tiga itu udah cukup banyak lah untuk kasus pemerasan, tapi mungkin dianggap Nikita memang menurut JPU berbahaya kali, makanya jadinya sampai ada 6 kali menurut mereka seperti itu. Daripada pengadilan berandai-andai lah mungkin ya. Nggak usah di kejaksaan, di polisi yang saya turun 12 gelar perkara 12 orang, apa ada yang aneh? Nggak juga. Mungkin supaya mempercepat proses daripada pemeriksaan berkas perkara yang baru dilimpahkan oleh kepolisian ke kejaksaan. Nggak ada yang aneh kok. Jangankan 6 jaksa, 10 jaksa juga bisa saja mereka gelar internal
untuk menetapkan bagaimana kira-kira dakwaan yang harus kita lakukan. Kemudian dianalisis semua apa BAP yang sudah disampaikan oleh penyidik. Di situ dipetik nanti beberapa pokok atau pointer yang dipersiapkan mereka untuk nanti disajikan di sidang pengadilan. Jadi nggak ada yang aneh itu sebenarnya, ya. Jadi jangan orang berpikir, wah ini dipaksakan ke sepertinya suatu peristiwa yang sangat besar gitu kan. Nggak ada, biasa-biasa saja. Wong sudah tidak bidang korupsi yang besar-besaran aja nggak gitu-gitu amat gitu loh. Jadi nggak ada yang aneh tuh, jangan kan 6, 12 pun jaksa nggak ada masalah kok. Justru mereka tuh berkolaborasi, berinteraksi untuk mempercepat prosesnya supaya siap disajikan ke pengadilan. Kira-kira itu ya, media ya, saya luruskan ya. Jadi jangan sampai masyarakat berandai-andai, wah ini dipaksakan ini sebenarnya kasusnya ini sangat-sangat betul-betul jelimet, enggak lah. Kasusnya jelas kok, fakta hukumnya jelas kok. Kira-kira gitu media ya. Kalau terkait yang disita, uang 3M sudah disita, terus mobil sudah disita, ada kemungkinan nggak Pak yang lain-lainnya akan ikut disita? Tergantung nanti JPU. Yang jelas apa yang disita oleh JPU itu pasti ada irisannya dengan peristiwa pidana itu. Nggak mungkin serta-merta disita kalau tidak ada irisannya dengan peristiwa pidana itu. Kalau saya menyatakan bahwa peristiwa pidana penyitaan barang bukti ini dan lain sebagainya ini pasti ada kaitannya dengan TPPU. Pasti ada kaitannya. Kalau tindak pidana biasa nggak mungkin. Nah, jadi jangan salah ya. Ada yang mengatakan tuh, kok hebat sekali kok sampai TPPU. Ada yang mengatakan lagi bahwa sudah bocor jadi kejaksaan, bahwa pemerasan akan dihilangkan. Saya ketawa ini pengacaranya dulu, amin-amin deh, asal ngomong aja gitu. Pemerasan itu adalah pidana pokoknya. Ya nanti dibuktikan saja, buktikan aja lah, karena yang namanya sangkaan, yang namanya laporan, sangkaan dan dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Jadi harus bisa dibuktikan. Proses pembuktiannya adalah di persidangan. Nanti kita akan ungkap seperti apa. Itu akan dilihat nanti. Makanya pihak jaksa penuntut sangat hati-hati nih untuk mereka menerapkan pasal terhadap Nikita Mirzani. Karena apa? Perlu juga masyarakat ketahui bahwa di dalam hukum pidana ada asas yang menyatakan bahwa bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya, harus terang, benderang. Kalau tidak ya nggak bisa. Kemudian terkait beban pembuktian ada sama pihak jaksa penuntut umum, bukan pada majelis hakim. Majelis hakim hanya menilai kemudian memutuskan. Jadi ini penentuan adalah jaksa penuntut umum untuk beban pembuktian. Jadi ini PR besar buat jaksa penuntut umum. Demikian. Sebanyak-banyaknya pun kalau TPPU mungkin nggak sampai 6 seperti itu ya. Saya rasa juga di Jakarta masih banyak kok perkara yang lebih parah daripada Nikita Mirzani yang memang membutuhkan perhatian khusus kan. Nah, Besti, melihat kasus Nikita yang sudah memasuki babak baru, di mana Nikita dan Mail berkas perkaranya sudah dilimpahkan dan akan siap disidangkan, tapi masih ada aja pro dan kontra. Apakah kasus ini akan dikawal hingga selesai oleh publik? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani, Besti.